Perang tarif impor antara Amerika Serikat versus China kian memanas. AS di bawah kepemimpinan Donald Trump terus menaikkan tarif impor terhadap China dan menjadi langkah agresif yang memicu eskalasi perang dagang. Dimulai dari ancaman tarif 50%, angka tersebut terus meroket menjadi 104%, 125%, dan kini mencapai puncaknya pada angka 145%. Seperti apa jalannya perang tarif ini hingga menyulut ketegangan ekonomi global? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perang dagang bermula pada 7 April 2025 saat Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% terhadap barang impor asal China. Tarif tersebut tak akan diberlakukan hanya jika Beijing mencabut kebijakan tarif balasannya terhadap ekspor AS paling lambat pada Rabu 9 April 2025. Seorang pejabat Gedung Putih menyebut jika ancaman Trump diberlakukan sepenuhnya, maka total tarif impor AS terhadap China akan melonjak menjadi 104%. Angka tersebut merupakan hasil dari penggabungan kebijakan tarif sebelumnya dan tambahan terbaru. Sebelumnya, Trump telah menerapkan tarif menyeluruh sebesar 34% terhadap China, yang merupakan tambahan dari tarif 20% yang telah lebih dulu diberlakukan. Dengan demikian, ancaman tarif 50% menjadi bagian dari eskalasi tarif progresif yang dilakukan pemerintahan Trump sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan balasan China. Di sisi lain, Trump juga menunjukkan sikap konfrontatif secara diplomatik. Dalam unggahan di media sosial, Trump menegaskan seluruh pembicaraan dengan China terkait permintaan pertemuan akan dihentikan. Sebagai gantinya, negosiasi akan segera dibuka dengan negara-negara lain yang juga mengajukan pertemuan. Setelah ancaman tarif 50% dilayangkan, Trump benar-benar melangkah lebih jauh dalam kebijakan perdagangannya. Pada Selasa 8 April 2025, Trump resmi menetapkan tarif bea masuk sebesar 104% untuk barang-barang asal China. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas keputusan Beijing yang menolak mencabut kebijakan tarif balasan mereka dan menyatakan akan berjuang sampai akhir. Trump menyebut China adalah pihak yang paling terdampak dari kebijakan ini, mengingat statusnya sebagai salah satu mitra dagang utama sekaligus saingan ekonomi terbesar AS. Ia menegaskan keputusan ada di tangan China, sembari menyindir bahwa Beijing sangat ingin membuat kesepakatan namun tak tahu cara memulainya. Tak hanya itu, Trump juga mengumumkan rencana pemberlakuan tarif besar terhadap produk farmasi serta penandatanganan perintah eksekutif, di mana perintah itu akan memberikan kewenangan untuk mengenakan tarif lebih tinggi terhadap impor barang bernilai rendah dari China yang akan mulai berlaku pada awal Mei 2025. Meski indeks pasar utama di AS jatuh pada hari yang sama, Trump tetap yakin kebijakan tarifnya justru akan memicu kebangkitan sektor manufaktur domestik. Menurut Trump, tarif tinggi akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk kembali berproduksi di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor China. Ketegangan AS dan China terus meningkat tajam. Pada Rabu 9 April 2025 sore waktu setempat, Trump kembali membuat gebrakan besar dengan mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap China menjadi 125%. Pengumuman ini Trump sampaikan langsung melalui platform media sosial Truth Social dengan alasan bahwa keputusan ini diambil karena kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China terhadap pasar dunia. Kenaikan tajam ini merupakan respons langsung terhadap tindakan Beijing yang beberapa jam sebelumnya menyatakan peningkatan tarif balasan dari 34% menjadi 84% yang mulai berlaku pada Kamis 10 April 2025. Sikap keras Trump juga didukung oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang menyebut China adalah pelanggar terburuk dalam sistem perdagangan internasional. Bessent menilai China tampak tak berniat datang dan bernegosiasi, bahkan di tengah tekanan global dan potensi kerusakan ekonomi yang lebih besar.
memasuki babak terbaru dalam perang tarif yang semakin memanas. Trump kemudian secara resmi menetapkan tarif minimum sebesar 145% untuk semua barang impor dari Cina. Pengumuman ini disampaikan Gedung Putih pada Kamis 10 April 2025, sehari setelah Trump menyatakan bahwa tarif akan dinaikkan hingga 125%. Angka tersebut merupakan tambahan dari tarif dasar sebesar 20% yang sebelumnya sudah diberlakukan sejak awal masa jabatan kedua Trump. Dengan demikian, total tarif kumulatif terhadap barang-barang Cina yang masuk ke pasar AS kini mencapai paling sedikit 145%. Angka ini merupakan tarif minimum, bukan batas maksimum, karena masih ada pungutan lain yang telah lebih dulu diterapkan terhadap berbagai jenis produk asal Cina dan negara lainnya. Gedung Putih juga menegaskan, bea masuk tambahan ini merupakan bagian dari pendekatan penegakan ketat terhadap pelanggaran aturan perdagangan internasional yang dituduhkan kepada Cina. Selain tarif 145%, ada pula lapisan tarif lainnya yang tetap berlaku dan menambah beban biaya impor dari Cina ke AS, antara lain tarif 25% untuk produk baja, aluminium, mobil, dan suku cadang mobil. Kemudian tarif tambahan hingga 25% terhadap barang-barang tertentu asal Cina yang telah diberlakukan sejak masa jabatan pertama Trump. Lalu tarif variatif lainnya yang diterapkan terhadap produk-produk tertentu sebagai respons atas pelanggaran spesifik terhadap hukum dan aturan perdagangan AS. Penerapan tarif ini belum langsung dirasakan seluruhnya oleh para importir. Pemerintahan Trump memberikan kebijakan pembebasan sementara bagi barang-barang yang sudah dalam perjalanan menuju AS pada saat kebijakan tarif baru diumumkan. Artinya, barang-barang yang dikirim melalui udara kemungkinan akan mulai dikenakan tarif dalam hitungan hari. Sedangkan barang yang dikirim melalui jalur laut akan mulai terkena dampaknya dalam beberapa minggu ke depan setelah tiba dan masuk ke sistem bea cukai AS. Itulah perjalanan perang tarif AS Cina dari 50% hingga 145%. Tarif yang melonjak ke angka minimum 145% itu menjadikan perang dagang AS Cina memasuki fase yang paling ekstrim sejauh ini. Kebijakan ini tak hanya berdampak pada hubungan dagang bilateral, namun juga meningkatkan risiko guncangan ekonomi global. Simak terus perkembangan perang tarif AS Cina serta berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.